Ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami dengan judul Jejak dan Langkah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Perkenalkan, nama aku Risma Octavia dan di sini ada partner podcast aku. Perkenalkan, nama aku Azama Radioki. Senang banget nih bisa temenin kalian di podcast kali ini. Di episode ini kita bakal ngobrol santai tentang salah satu tokoh ulama besar Nusantara, yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali As-Singkili. Ia nggak cuman terkenal di Aceh aja, tapi berpengaruh besar di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, biar obrolannya makin seru, kita nggak cuma berdua loh. Nah, jadi kita ditemani 4 narasumber, ada Alisa, Gadis, Akbar, dan Zahra. Jadi langsung aja kita mulai obrolannya. Oke, kita mulai dari dasar dulu nih ke Alisa. Siapa sih sebenarnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu? Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu ulama besar yang ada di Aceh. Beliau lahir pada tahun 1615 Masehi dan beliau juga wafat pada tahun 1693 Masehi. Oh, beliau juga punya gelar yang terkenal ya? Iya, beliau tuh dikenal dengan sebutan Tentu Syekh Kuala, yang artinya lebih ulama besar di Kuala. Nama lengkap beliau juga panjang banget. Betul, nama angkatnya itu adalah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Tumal Santuri As-Singkili. Tapi masyarakat lebih sering menyebut beliau dengan nama Syekh Abdul Rauf atau Syekh Kuala. Wih, dari namanya aja kelihatan ya kalau beliau itu punya latar belakang keilmuan yang kuat. Sekarang ke Gadis nih, menurut kamu teladan apa yang bisa kita ambil dari Syekh Abdul Rauf bin As-Singkili ini? Yang paling kelihatan itu menuntut ilmu. Beliau belajar dari ayahnya sendiri, lalu ke ulama-ulama di Aceh, bahkan sampai ke timur. Berarti beliau gak puas cuma belajar di satu tempat ya? Iya, beliau benar-benar serius dalam mencari ilmu. Setelah kembali ke Aceh, beliau juga mengajarkan ilmunya kepada banyak murid dari berbagai daerah. Itu keren sih, jadi ilmunya tuh nggak disimpan sendiri gitu. Ya betul, dari situ kita belajar ilmu itu harus dibagikan supaya bermanfaat untuk banyak orang. Oke, sekarang ke Akbar nih. Apa aja sih ilmunya? Karya terkenalnya itu adalah terjemahan Al-Mustaqdi, yaitu tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Wah, berarti masyarakat zaman dulu itu jadi lebih mudah memahami Al-Quran ya? Ya betul banget. Selain itu juga Jihad Al-Quran yang membahas hukum Islam, Mawais Al-Badi tentang akhlak dan beberapa kitab lainnya. Berarti karya beliau bukan cuma soal agama, tapi juga akhirat dan akhlak dan kehidupan ya? Ya jadi ilmunya lengkap banget. Terakhir ke Zara nih, seberapa besar sih pengaruh Syekh Abdul Rauf di Nusantara? Besar banget lah, ia juga pernah menjabat sebagai mufti di Kesultanan Aceh. Dia juga menjadi rujukan utama dalam urusan hukum Islam. Terus murid-muridnya juga terkenal ya? Iya, diantaranya adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Minangkabau dan Syekh Abdul Muhyi dari Jawa Barat. Dari murid-murid inilah ajaran agama Islam dan tarekat Syakariyah menyebar luas ke berbagai daerah. Oh, jadi pengaruh beliau tuh nggak berhenti di Aceh aja ya? Iya loh, jadi bisa dibilang beliau adalah salah satu poros ulama di berbagai negara. Oke, jadi bisa kita simpulin nih, Syekh Abdul Rauf itu bukan cuma ulama biasa, tapi juga tokoh besar yang berjasa dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dari hidupnya kita bisa belajar tentang semangat belajar, berbagi ilmu, dan berdakwah dengan cara yang baik. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.